Oke. Nah, silakan disalin di Excel. Ini koordinat tadi setelah kita transfer ke dalam Excel. Jadi koordinat tadi X-nya tadi sudah kita hitung, titik awalnya di 100,100. Koordinat yang lainnya kita hitung caranya seperti tadi. Diukur menggunakan penggaris. Ini kebetulan sudah saya ukur supaya mempercepat saja. Kemudian Z-nya kita anggap 0 saja. Karena kemarin kan kita nggak pakai Z kan. Kita cuma pakai ketebalannya. Berapa senti kemarin ketebalannya? 4 atau 5? 4 senti ya. Ketebalan 4 senti. Kadarnya di soal itu. Ini sudah saya convert. Supaya tidak timbul masalah. Karena yang dibaca nanti SJM itu bacanya koma, bukan titik koma. Jadi di software di kalian tulis ini di Excel-nya kan ada yang koma, ada yang titik. Silakan dirubah dulu menjadi koma, menjadi titik, sorry. Caranya ubahnya di file, kemudian ambil option, oke. Kemudian pilih advance, oke. Terus cari nah ini. Cari sistem separatornya ini ya. Jadi dirubah desimal separatornya jadi titik, thousand separatornya jadi koma. Yang ini. Ada. Kamu nggak? Nah, dicetak sistem separatornya, desimalnya jadi titik, artinya 0, jadi 0 titik sekian. Sedangkan misalnya ada ribuannya itu jadi koma, dibalik. Ya. Oke, kalau sudah di-oke-kan saja. Kemudian disalin nih. Jadi ini diinput bukan 1,35 tapi 1,35 sesuai dengan sistem separator tadi. Coba input disalin. Yang akan berubah. Ya. Kalau sudah, ini disimpan. Excelnya itu disimpan dalam format CSV ya.
file, kemudian save di posisi mana, ya, misalkan saya simpannya di kelas C misalkan ya, kelas C foldernya ya, kemudian namanya misalkan koordinat C, kemudian save tipenya itu sebagai koma delimited ya. Sebagai CSP, delimited. Kan CSP itu ada banyak itu ya di sini. Ada CSP yang MS-DOS, ada yang CSP Macintosh. Ya, kita pilih yang delimited. Artinya delimited ini dia terpisah pada saat menggunakan koma. Oke ya. Kalau sudah, di save aja. Nah, sudah kita save. Ya, kalau sudah ini bisa di close. Ya, kita pindah atau kalau kita ini mau di close boleh, mau di hide juga boleh. Di close aja ya, di close bisa. Terus kalau sudah kita masuk ke software SGM-nya. Silakan dibuka software SGM-nya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Sama ya? Nah, langkah pertama sama software tambang sebelumnya adalah kita mengimport data koordinatnya ke dalam software ini. Nah, di sini data-data tersebut terbacanya sebagai objek. Dari data tadi kita masukkan ke sini di objek, kemudian kita load objek. Oke, terus cari simpannya di mana. Ini koordinat CSP-nya. Ketemu? Nah, kalau sudah di open. Sudah ketemu di open saja koordinat CSP. Dan muncul seperti ini. Ini kita pilih yang poin ya. Karena data kita berupa poin, bukan dalam bentuk grid. Ya. Ini yang poin. Nah, yang atas ini pilih yang poin set, bukan yang kartesian. Kartesian itu yang untuk grid, dalam bentuk grid. Kan kita kan dalam poin, kita pilih yang poin set. Oke, kalau sudah kita next saja poin setnya. Next. Nah, di sini kita pilih nih koordinat X dan Y Z-nya. Kita pilih X, Y, dan Z-nya. Namanya, misalkan namanya kita kasih lah koordinat, misalkan koordinat kelas C ya, koordinat C misalkan. Nama poinnya itu kita kasih koordinat C, kemudian kolom X, Y, dan Z-nya itu kita pilih. Bisa?
Gimana? Ya, oke. Kalau sudah terpilih, kita finish saja. Kalau udah kepilih, kita silakan di finish kan. Accuracy tidak sesuai, sekarang kita finish. Oke, sudah. Nah, kalau sudah kita tampilkan objek yang kita import tadi di objek sini. Objeknya kan kita punya koordinat tadi ya. Kemudian ada kadarnya ini nanti kita lihat. Nah, ini adalah titik yang sama. Artinya sama dengan titik yang ada di sini. Ya. Koordinatnya sudah kita import, titiknya kurang lebih sama ya. Oke, ini dan itu, ya. Sama. Ada? Ada juga itu ada. Ada. Excelnya ada boleh. Jadi simpan. Yes, import aja. Enggak, kalau bisa ya, jalan PHP. Bukan yang ini. Yang boleh yes. Nah, tadi belum diubah ya. Jadi korang saja yang obat saja. Oke. Sudah mungkin ya? Ya? Oke. Kalau sudah Oke, sudah. Nah, ini adalah data yang kita punya. Data yang kita punya tadi sudah berhasil kita import
ke dalam bentuk data laptopnya ya, data PC-nya. Nah sekarang data ini kita langkah pertama kita ya sama seperti kita kerjakan secara ODD manual, kita akan bentuk variabelnya dulu. Bentuk variabelnya ya kita minta bantu si software ini untuk bentuk variabelnya. Di sini ada data analisis, kemudian ada variogram. Oke, kita buka variogramnya. Kemudian grid-nya itu yang kita punya tadi, koordinat C. Kemudian data yang kita pilih untuk kita variogramkan adalah data kadarnya. Jadi kita masukin data kadar. Ini namanya jadi ini apa ya? Dari koma. Kayak yang tadi di rumah yang sistem pelaksanaannya dirubah dulu. Oke, kalau ini sudah di next saja. Nah, di sini kita bekerja untuk buat si variogramnya. Kalau di sebenarnya komponennya sama saja dengan yang di Surfa, tetapi ini kita dalam membuat variogram itu kita buatnya semi manual. Jadi parameter ini kita ukur memang secara parsial satu-satu. Nah, yang pertama kita tentuin lag separation ya, atau kalau di software kita kan lagnya berapa? Lag separation ini adalah jarak antar titiknya. Jarak antar titik kemarin kita di contoh kita bahas ada contohnya per 2 meter kan? 2 meter, 4 meter, kemudian jarak 6 meter. Nah ini kita mau pakai per berapa meter? Titik poin kita itu ada berapa sih jaraknya? Caranya kita ukur jarak titik yang paling dekatnya berapa? Yang diukur paling dekatnya berapa? Ya. Ya, ambil yang paling dekat dari berdekatan. Ambil yang paling minimum jarak titik poin. 200. Oke, jadi jarak dari buangnya itu dia ada sekitar 200 dari 150. Kita ambil aja 200. Jadi jarak dari buang kita anggap jarak dari buangnya itu jarak per 200 meter. Jadi datanya nanti kita buat variogram 200, variogram 400, variogram 600, variogram 800 dan variogram 1000 gitu. Lag separation-nya kita buat 200 supaya lebih genap angkanya ya. Lag toleran ini apa? Lag toleran ini adalah kan nggak semua titik itu jaraknya bisa 200 kali kan? Ada yang 200, ada yang 150 tadi. Kemudian mungkin kalau dihitung ada juga yang angkanya 220. Nah, sementara kan kita melihatnya per 200. Nah, untuk data-data yang nggak pas di 200 itu, itulah yang ditoleransikan. Jadi kalau misalkan kita punya 200, ke kanan dan ke kiri itu yang masuk ke 200 itu berapa? Nah, biasanya lag separation ini di software itu dia diambil setengah dari lag separation. Jadi kalau kita punya lag separation 100, 200 lag tolerannya kita ambil setengahnya, yaitu 100. Jadi kalau kita punya angka 180, dia kan masih dari 100 meter dari 200. Jadi dia masih dihitung di poin set 200. Yang 400 yang jaraknya 350 dia masih dihitung di 400. Jadi data yang ada di sekitar itu nggak terbox yang
eksponensial, masih akan terhitung di dalam diagramnya. Itulah yang disebut sebagai toleransi. Oke, bisa dipahami ya? Lag separation, lag toleran, kemudian number of lag. Berapa banyak lagnya? Ini kan tadi kita punya 200, 400, 600, 800, 1000, itu kan ada 5 ya. Nah, sebelumnya kita tentuin berapa sih jumlah lagnya? Kita ukur jarak titik yang paling jauh berapa. Tapi jarak titik paling jauh ada kemungkinan dari ujung sini ke ujung atas, atau dari ujung sini ke ujung bawah. Yang paling jauh ya. Ya, apa beda yang berbeda? Ini sekitar 13 itu bisa jadi 18 ya. 14 cm atau sama dengan 1400 meter. Kalau kita punya jarak paling jauh itu 1400 meter, kemudian jarak antar titiknya 200, berarti ada 7 ya. Ada 7 interval kita buat diagramnya. Itulah yang disebut sebagai number of length. Jumlah intervalnya berapa? Jadi kalau kita jaraknya 1400 dibagi dengan jarak antar titiknya 200, number of leg-nya kita buat 7 karena 1400 dibagi 200. Ini kita buat 7. Oke? Nah, yang di bawah ini adalah number of direction. Kan kita kemarin sudah coba directional parallelogram. Kita buat arah 0 derajat, kemudian 90 derajat. Nah, itu di sini kita mengatur arah mana saja kita akan buat begitu paralelogramnya. Kita akan coba buat paralelogram itu arah 0 berarti ya. Kalau kita buat paralelogram itu ada yang arah 0 derajat. Dari titik utaranya ya, ini 0. Ini berarti arah 0 derajat. Kita buat arah 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Sama satu lagi paralelogram ke segala arah, ke semua arah ini. Nah, kita akan buat 5 paralelogram. Maka di sini kita akan buat number of direction-nya 5. Arah 0, 45, 90, 135, dan paralelogram omnidirectional atau ke segala arah. Oke. Nanti kita buat 5 jenis paralelogram. Nah, kita mulai dari azimutnya yang sudutnya 0, 45, 90, 135, dan ke segala arah. Yang terakhir ke segala arah omnidirectional. Dipnya kita buat 0 karena kita nggak tahu dipnya berapa, jadi kita buat 0 saja dipnya. Oke. Toleran ini maksudnya apa? Nah, toleran ini tadinya kita punya sudut tuh. Misalkan kita cari paralelogram pada arah 45 derajat. Arah 45 derajat kan nggak mesti titiknya itu pas di titik 45 derajat. Sama seperti leg toleransi tadi. Akan ada titik-titik yang ada di luar dari 45 derajat yang searah misalkan ya. Nah, titik-titik yang di luar itulah yang kita ambil gitu. Ya. Supaya titik kita itu nggak dikit jumlahnya. Nah, oleh karena itu kita buka di titik 45 derajat ini berapa besar kita mau bukanya untuk ambil titik kanan kirinya. Itu disebut sebagai toleran. Jadi kita buka sudutnya berapa? Biasanya sudutnya itu dibuka setengah dari 90 derajat ya. Atau 45 derajat kita bagi 22,5. Nah, kita ambil genapnya aja 20. Nanti kita buka di sini 20 derajat. Kita buka di sini 20 derajat. Nanti tolerannya kita buat di sini 20 derajat di sini. Untuk omnidirectional atau ke segala arah, maka kita bukanya 90 derajat, langsung buka besar karena kita ke
Ini toleransinya 90 derajat yang omnidireksional ya, sama dengan ini. Omnidirection. Kemudian kita buka ini sebatas mana? Apakah sebesar-besarnya kita buka? Atau kita kasih rentang jaraknya? Nah, kalau kita mau kasih rentang jaraknya, itu disebut sebagai bandwidth. Ya, kita kasih aja rentang jaraknya sama dengan jarak keyboard, ya. Yaitu 200. Artinya dia ketika sampai ke jarak 200 di sini, paragramnya sudah terbatas jarak di sininya cuma kebukanya 200 meter. Nah, karena terlalu besar kita bukanya, jadi nggak ada fungsinya lagi arahnya. Dia udah ke segala arah, jadi jangan kita bukanya terus. Makanya kita batasi jaraknya itu cuma 500 meter. Jadi titik yang ada 200 meter dari arah ini itu masih kehitung di jarak tersebut, di arah tersebut. Itu disebut sebagai bandwidth. Nah, jadi kita punya bandwidth 200 dan toleransinya sudut yang dibuka itu 20 derajat. Kita input ke dalam paragramnya. Ini sama ya. Istilah-istilah ini juga digunakan hampir di semua tools yang di dalamnya menggunakan geostatistik paragram. Jadi dimaksud dengan azimuth, dip, tolerance, bandwidth, lag separation, dan tolerance itu sama. Maksudnya itu ini. Tolerance tadi kita buat 20 ya. Oke, ini kita punya 20, 20, 20, dan 90. Bandwidth-nya 200 ya, sesuai dengan jarak titik bor tadi. Oke? Sudah? Kalau sudah langsung di next. Nah, ini adalah hasil paragram yang terbentuk. Ini ke segala arahnya. Ini yang omnidireksional ke segala arah. Kemudian kita lihat ini yang 135. Kemudian ini yang 90. Ini yang berapa ini? Oh, ini yang 45 derajat. Ini yang 0 derajat. Ini yang omnidireksional. Keluar ya, ya. Jadi sama kayak ini ya. Keluar. Ini keluar. Apa? Ini udah. Ini keluar. Belakang udah bisa.
Sama. Oke, nah yang sudah berhasil masuk sini, apa yang kita lakukan di dalam paragraf ini? Ya, kita akan cari 3 parameter, yaitu nugget, seal, dan range. Nah, sebagai patokan kita untuk cari seal, itu kita cari sealnya dari nilai variasi datanya. Jadi data yang kita punya tadi, yang ini ya, data kadar ini kita cek variasinya berapa. Data variasi itu lihatnya dari data analisis, kemudian histogram. Kemudian kita ambil koordinat C, kadarnya berapa. Nah, kita lihat nilai variasi datanya. Histogram kita kan variasinya di 0,044 atau 0,05. Nah, data variasi inilah yang kita input sebagai acuan kita membuat seal-nya berapa. Jadi kita acuan pertama kita buat paragraf itu seal data kita itu berapa. Hasil data kita itu kita lihat dari nilai variasinya. Variasinya data kita tadi setelah kita analisis di histogram, data variasi kita 0,044 atau 0,05. Nah, 0,044 atau 0,05 itu yang kita input ke data yang kita punya ini. Jadi kita tentuin dulu nilai seal-nya. Seal-nya kita buat 0,044 atau 0,05. Oke. Kemudian tipe paragraf kita buat yang spherical. Nah, 0,04 ini nggak pas di titik ini ya, seal-nya. Berarti pasnya mungkin kita pakai 0,44 tadi. Nah, ini baru pas di titik poinnya. Oh enggak ya, 0,04, 0,05. Berapa sih angkanya tadi? 0,05 nggak apa-apa. Nah, sebagai acuan kita buat seal-nya. Kemudian dari data ini, selanjutnya yang kita lihat adalah nilai range-nya. Nilai range gimana? Nilai range-nya diatur aja, dicari gitu. Maksimumnya itu di mana sih arahnya? Ini kita tarik aja. Berarti yang paling jauhnya adalah omnidireksional. Ya. Nah, dia dicek ya, sehingga dia kena di titik itu. Di maksimumnya, angkanya ditarik aja. Pas ya. Oke. Kemudian yang mediumnya kita tarik juga. Ini kan baru satu yang berubah nih. Kemudian yang mediumnya kita tarik. Oke, acuannya yang mana? Nah, kita lihat yang ini nih. Mediumnya yang ini. Karena dia mengenai titik ini ya. Pas nggak dia posisinya? Tadi coba aja. Nah. Nah, apa maksud dari maksimum dan medium ini? Ini adalah daerah pengaruhnya ya. Maksud dari paragraf maksimum dan medium ini,
range-nya, itu kan maksimum dan mediumnya sama ya. Berarti maksimum dan medium itu adalah titik garis pengaruh. Ini kan ada X dan ada Y. Nah ini adalah garis maksimum. Kalau kita punya area pengaruh, misalkan bentuknya seperti ini, area pengaruhnya. Anggaplah ini elips gitu. Ini adalah mediumnya, yang jarak mediumnya. Nah, titik terjauhnya ini adalah si maksimumnya. Nah, karena maksimum dan mediumnya sama, berarti bentuk dari dalam pengaruh kita berbentuk lingkaran sempurna ya, karena maksimum dan mediumnya sama. Sementara minimumnya itu adalah Z-nya berapa dalam pengaruh vertikalnya. Nah, pengaruh vertikalnya kan kita cuma punya data ketebalannya 4 meter ya. Nah, data pengaruh minimalnya kita buat aja ya sekitar 4 meter tadi. Jadi minimal 4 meter. Karena dia batasnya cuma kita punya pengaruh 4 meter. Untuk minimumnya ya. Karena kita ketebalannya cuma 4 meter, itu saja yang kita modelkan. Oke, selanjutnya kita pilih dari parallelogram ini mana parallelogram yang arahnya itu paling bagus bentuknya, yang mempunyai titik-titik arah yang bagus. Kan kita punya arah 0 derajat ini hampir tidak bersentuhan dengan titik apapun. Kemudian arah 45 derajat terkejauhan karena titiknya ada di sini. Arah 135 nggak kena. Ini omni yang segala arahnya cuma patokan kita aja. Nah, yang arahnya bagus, yang ini arah 90 derajat. Maka kita pilih arah 90 derajat sebagai arah parallelogram kita. Jadi kita arah pengaruhnya itu sebenarnya sama aja dengan segala arah, mediumnya sama. Cuma dari semua parallelogram ini yang paling bagus itu arah 90 derajat karena dia memenuhi titik satu dan titik yang lainnya untuk membentuk sebuah parallelogram. Berarti di sini azimut yang kita pakai azimut 90 derajat. Dipnya 0, ya karena kita punya dipnya 0 semuanya. Pelangnya juga 0. Nugget efeknya 0, ya karena dari sini, dari titik ini kalau kita tarik itu hasilnya akan terlihat sama. Sebenarnya nugget efek itu fungsi dari omnidireksional. Dari omnidireksional ini kita lihat, karena omnidireksionalnya itu pas saja kalau ditarik dari titik 0, ya nugget efeknya jadinya 0. Tapi kalau misalkan nanti dia nggak pas, biasanya ketarik ke titik 0,02, ya berarti 0,02 ini yang jadi nugget efeknya. Karena kita sini nggak punya nugget dari 0, maka nugget efeknya jadi 0. Ini adalah nilai parallelogramnya. Nah, kalau sudah dapat nilai parallelogram ini, kita simpan. File, save parallelogram model. Ya, disimpan ya, kalau sudah dapat parallelogram ini disimpan, nilainya disimpan. File, save parallelogram modelnya, kasih aja nama parallelogram model. Modelnya di save, parallelogram modelnya di save, kemudian kita save lagi eksperimental parallelogramnya. Ya, berarti kita dapat range-nya adalah 728, nuggetnya 0, kemudian scale-nya 0,05. Kalau kita sudah dapat nuggetnya dan range, kita masuk ke parallelogram teoritisnya ya. Gimana scale-nya? Oh iya, 21. Ada ya,
Ini ada gradnya nah ya, dapat ini kita save, kalau sudah di save di close saja ya. Berarti nanti kita ingat 728 ya untuk range-nya, C-nya 0,05. Close. Oke, kalau sudah, nah baru kita lanjut ke estimasinya. Kita kan sudah dapat dari paralelogramnya. Kemudian kalau makanya kita menghitung keadaannya, kita buat blok ya, grid. Ini sama. Di Survok juga sama, kita buat grid blok modelnya. Oke, kita buat grid blok modelnya di objek, kemudian new Cartesian grid. Oke, kita buat aja namanya. Kemarin kita buat grid berapa? 100 atau 200? Dari 200 dari 200 ya. Oke, berarti kita buat grid 200 di sini. Gridnya 200 dari 200? Ya benar. Jadi supaya sama hasil hitungannya ya, kita cek hasil hitungannya. Gridnya kita buat 200 dari 200. Oke. Nah, kalau di Surpa kemarin itu kita tidak usah tentukan berapa jumlah barisnya dalam X dan Y dan Z, tapi ini harus kita hitung manual. Jadi dalam grid 200 pada sumbu X ada berapa kotak? Ya. Ada 6. Oke, berarti kita buat 6 kotak di sumbu X. Sumbu Y-nya ada berapa? Di atasnya? Berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Z-nya kan cuma 1 ya, karena lebarannya sama. Kemudian size-nya kita buat 200 kali 200, ketebalannya 4 meter. Ya. Nah, origin koordinatnya itu adalah koordinat titik yang bawah. Tapi kan ini S-nya 100 ke sini, 100 ke bawah kan? Tapi koordinatnya jadi 0,0 kan? Ya karena dia S-nya 100 ke samping, S 100 lagi ke bawah. Ya, karena kita 100 kali 200 kali 200. Ya kan? Ya makanya koordinat yang origin di bawah ini dibuat 0, 0 dan Z yang tadi kan kita buat 0 juga. Makanya koordinatnya 0,0,0. Tapi kalau nanti koordinatnya beda, kita ambil koordinat yang paling bawah. Jadi bacaannya ini dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Nah, jadi ini adalah parameter yang saya buat berdasarkan yang soal yang dikerjakan kemarin. Oke, sudah? Kalau sudah di create grid-nya. Oke, grid-nya kita lihat. Oh, ada di luar grid-nya. Satu titik enggak dihitung ya kemarin? Di luar. Satu yang titik ya. Ya, ya. Jadi kita tambahin aja grid yang X-nya tadi ya. X-nya jadi 6 tadi ya. Nah, kita tambahin 7. Kemudian ya Y-nya kayaknya kurang juga ya, kita tambahin 1 kolom lagi. Oke. Ini kita hapus saja dulu grid 200-nya. Kita delete, kita buat ulang ya. Objek, kemudian new Cartesian grid 200, kemudian ini kita tambahin 1 jadi 7 dan 5 ya. Ini
200 kali 200 kali 4. Oke, sekarang di grade-nya. Ya, grade 200-nya coba kita lihat. Ya, kurang lebih dia masuk semuanya kayaknya ya. Oke, grade-nya sudah masuk ya. Berarti di dalam grade ini ada blok model sebenarnya 200 kali 200. Jadi grade masih keluar ya. Ini betul ya. Nah, kalau sudah, baru kita sudah tentukan berapa ukuran blok modelnya, titik mana yang akan diestimasi, baru kita lanjutin di estimasinya. Kita ambil estimasi metodenya ordinary kriging ya, TOK. Yang ini. Ada? Kemudian untuk ini kita pilih grade, ya, karena kita by grade ya. Kita pilih grade yang baru kita buat tadi, grade 200. Kemudian yang akan kita estimasi, ini karena ada dalam ppm, ini kemungkinan dia adalah emas. Karena kalau di kadar yang lain dia persen, misalkan nikel, tembaga, sebagainya ya. Berarti misalkan ini kita anggap aja emas. Jadi new property name-nya kita kadar estimasi adalah estimasi kadar emas atau ordinary kriging kadar emas. Ya, oke itu ordinary kriging ya kadar emas. Kemudian teknik estimasinya karena kita nggak tahu berapa rata-rata populasinya, kita pakai ordinary kriging. Ya. Sudah dapat perintah estimasi. Kalau muncul, semuanya ditulis langsung ini. Ordinary kriging kadar emas. Muncul kan? Nah, data di bawahnya itu diisi dengan data hard datanya, yaitu data koordinat awal ini. Jadi yang kita import adalah koordinat C, kemudian data yang akan jadi estimasinya adalah data kadar. Nah, data ini sesuai dengan data yang ada di paralelogramnya. Yang ini ambil hard datanya itu yang ini, yang koordinat C dan propertinya kadar. Ini adalah hasil estimasinya. Kemudian hard datanya pakai yang kadar. Yang atasnya ini adalah hasil kriging ya. Hasil krigingnya ini dalam grid namanya nanti hasil akhirnya nanti akan namanya OK kadar emas. Di bawahnya ini gridnya ini kita pilih yang koordinat. Terus kita lihat variogramnya di samping. Propertinya ada. Nah, hasilnya sesuaikan dengan yang hasil variogram tadi. Kalau kita lupa, kita pilih aja ke samping variogram.
kemudian kita load model yang kita simpan tadi. Jadi kan ada variogram model. Variogram modelnya kita load, open. Nah, ini angkanya. Nah, ini kalau kita lupa angkanya 728. Tadi 4 kalau nggak salah ya. Karena ini ketinggiannya 4. Berarti 728 dan 4. Oke, kalau sudah kita masukin lagi datanya ke sini. Ini 728 dan 4. Azimutnya 0 tadi ya. Dipnya 0 dan ininya 0. Tapi ini sesuaikan dengan hasil variogram kalian tadi. Jadi saya 728 tariknya tadi ya. Reaksinya berapa? Lumayan ya harusnya. Oke, nanti hasil akhirnya akan muncul di sini. Jadi kita klik aja dulu tanda tambahnya di sini. Supaya kita tahu nanti hasilnya sudah muncul atau belum. Jadi dibuka aja yang gede ini. Kalau datanya sudah kita input, ellipsoidnya sudah kita input. Nah, hasilnya variogram itu muncul dari materi dan sebagainya ya untuk dari kriging. Nah, dari kriging ini yang di-run di algoritmanya supaya nanti hasil akhirnya dapat di sini berapa. Jadi kalau sudah kita input semua data variogramnya, ellipsoidnya, azimutnya, tinggal kita run variogramnya. Variogramnya di-run. Nah, kalau sudah di-run, maka di sini akan muncul data dari kriging kadar emas dan kriging variansnya. Coba dilihat, diklik yang OK-nya ya. Nah, ini adalah hasil akhir ya. Inilah hasil akhir estimasinya. Jadi juga ada beberapa yang baru. Ya sekarang kalau data yang muncul ini kita nggak tahu angkanya berapa. Coba kita munculkan legendanya. Legendanya munculkan di preference, kemudian show color box, pilih yang hasil estimasi kita. Jadi ini kelihatan ya. Nah ini kelihatan, ini bisa kita putar-putar juga ya. Ketebalannya tipis ya karena kita coba tadi ketebalannya 4 meter. Nah, jadi dari grafik ini bisa kita lihat bahwa area yang merah-merah ini adalah area kadar tinggi. Sementara area yang biru-biru ini kadarnya relatif rendah. Area yang kuning ini kadar mediumnya. Ini hasil dari estimasi dari kriging kita. Dulu kita belum tahu angkanya berapa. Tapi kalau sudah muncul di sini, dan sebenarnya kita sudah berhasil nih mengestimasi berapa nilai kadar di dalam blok yang kita bentuk. Nah, kalau kita kerjakan secara manual itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita minta bantuan ini, tapi step-stepnya kita paham apa saja step yang dilakukan, kemudian bisa sampai di sini itu kita tahu konsepnya. Kalau muncul di save aja projectnya. Kalau sudah selesai di sini, projectnya kita save, file, save, project biar nanti bisa dibuka ulang ya. Buat aja misalkan project kelas C misalkan ya. Kemudian di open. Muncul ya. Ada yang muncul. Karena di sini grade-nya
Versinya sama dengan yang atau nama tipe dari ini ya. Yang mana ini? Dicetak preferensinya, kemudian dicetak sama bahan pokoknya. Pilih yang hasil dari kadar emas. Ini sama dari saya juga saya Nah, kalau kita sudah dapat angkanya, berapa nilai kriging nilai hasil estimasinya, kan kita dapat dua hal ya, dapat kadarnya, kemudian dapat kriging varians. Dari kriging varians ini kita tahu bahwa krigingnya yang varians yang kecilnya ada di area mana, yang besarnya di area mana. Ini yang akan kita gunakan untuk estimasi, untuk klasifikasi sumber daya. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat data kadarnya, ini data kadarnya sudah kita estimasi. Nah, harusnya kita jumlahin nanti jumlah totalnya berapa. Caranya kita jumlahin aja. Hasil ini kita import ke Excel. Kemudian ini karena dia semi manual, kita masih harus menampilkannya secara manual. Jadi objeknya kita simpan. Objek, kemudian save objek. Kita save yang grid tadi, grid 200 yang di dalamnya ada dua isinya, kadar emas dan kriging varians. Kita kasih namanya hasil ordinary kriging gitu misalkan. Formatnya CSV. Kalau sudah kita save, kemudian kita buka hasilnya ya. Hasilnya ini, hasil OK tadi ada di projectnya. Ini kita open, klik dua kali aja. Kita cari, kita buka pakai Excel. Atau kalau nggak muncul Excelnya, klik kanan, open with. Nah, kita cari Excel saja, kita pakai Excel. Kemudian kita OK kan. Oke, ini dia saja. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Hasil akhir ini masih dalam bentuk format CSV. CSV-nya kita transform ke Excel. Ya. Caranya ini di blok, semua di kolom A ini di blok. Kemudian masuk ke data. Kemudian kita ambil text to column. Kemudian kita ambil yang delimited. Dan kita pilih semua ini. Kemudian kita finish. Nah, ini adalah data yang kita punya.
Biasanya akan di office. Beberapa Nah ini gimana cara cari kadarnya? Kadar 1,7 ini di mana sih kadar 1,7 ini? Jadi bacanya tadi ya, baca variogramnya dari bawah ke atas ya, dari bawah ke kiri ke kanan kemudian ke atas. Berarti yang kadarnya 1,376 ini kadar yang di sini nih. Kemudian kadar 1,34 itu kadar yang di sini. 128 tuh yang di sini. Jadi dia berurutan tuh kadarnya dari sini sampai ke ujung sini. Terus ke atas sini. Terus ke atas sini. Nah, terus ke atas sini, terus ke atas sini. Nah, kita coba cek yang kadar paling ujung. Berarti dia kadar paling akhir. Nilainya itu antara 0 komaan. Kita lihat kadar paling ujung kan nilainya 1 komaan ya. Nah, yang di sini ya. Nah, kadar paling tingginya itu di sini nih. Inilah kadar paling tingginya 1,52 ya. Ini kadar paling tingginya di sini. Berarti dia ada di 7 kali 4 28, ada yang ke 29. Ke 29 kadarnya 1,52 ya. Ini 1,52 nya di sini. Jadi kadar-kadar itu ini adalah hasilnya. Di sebelahnya adalah kriging varians. Jadi kita sudah dapat semua kadarnya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita menghitung volume dan tonase seperti yang kita lakukan kemarin. Kadarnya kita sudah dapat nih. Selanjutnya kita hitung volume dan tonasenya. Volumenya gimana? Ya, sama seperti kemarin. Perhatikan kita grade-nya 200 kali 200 kali 4 kan? Berarti semuanya volumenya sama itu. Tinggal ditarik aja ke bawah. Kemudian kalau untuk tonasenya tinggal dikalikan dengan volume dikalikan dengan densitasnya kita pakai 1 kalikan dengan kadarnya. Nah, ini adalah tonasenya. Oke. Terus totalnya tinggal kita totalkan aja berapa. Jadi di sini totalnya.
totalnya berarti tinggal dijumlahin aja. Jumlahin tonasenya ini berapa total. Ini totalnya, tapi totalnya dalam satuan gram. Tinggal kita rubah ke ton. Nah, 6,95 ton. Kemarin dapatnya berapa? Totalnya? 4 ton. 4 ton ya. Ya karena tadi kan kita nambah satu blok. Bloknya sama mungkin hasilnya beda. Jadi kita nambah satu blok ke kanan, satu blok ke atas. Hasilnya ya sama seperti kemarin kan. Ini kan volumenya ya. Dari tonasenya kan berarti volume dikali densitas kali kadarnya. Totalnya dapat sekian. Iya, sama kayak ini. Densitasnya berarti Satu kan kemarin kita pakai 1,1 W. Nah, terus pilih yang data, pilih yang text to volume. Ya, ya tahu semua. Yang singkatnya nggak mau ya? Ininya masih ada ngomongnya. Kita ngomongin di luar sana. Ini blok dari atas kan. Nah, di atas. Terus text kolom. Ya, baru seperti ini. Boleh dipisah.
Nah, terus untuk klasifikasi sumber dayanya, pakai apa kita kemarin klasifikasi sumber daya? Pakai RK SD, ya kan? Rumusnya gimana? Rumus RK SD gimana caranya? 1,96 dikali standar deviasi ya, atau akar dari varian, ya nggak? Akar ya, akar berarti kita akarkan dulu dari variansnya, SQRT dari varians yang di sini. Kemudian dibagi dengan nilai hasil estimasinya, ya nggak? Dibagi dengan nilai ini. Itu adalah nilai RKSD. Akar kan SQRT ya, kalau di Excel. Berarti di akar dari varians kan dapat standar deviasi. Oke, kalau sudah coba di enter. Nah, 0,2 berarti dia termasuk ke dalam terukur ya, kalau kemarin. Nah, ini adalah klasifikasi sumber daya dan cadangan. Oke, berarti ini termasuk ke terukur ya, karena dia di bawah 0,3. Kemarin kan 0,3, 0,5, kemudian di atas 0,5. Berarti dia sini masuk dalam klasifikasi yang kebanyakan berada di klasifikasi sumber daya terukur. Cuma satu ya yang di bawah sumber daya yang terunjuk. Ini bisa dilihat. Berarti ini bisa kita klasifikasikan. Nanti kan kalau kita dapat berapa tereka, terunjuk dan terukur, tinggal kita jumlahkan terekanya berapa, terunjuknya berapa, terukurnya berapa. Kalau kita klasifikasikan, kita bisa pakai formula Excel, yaitu pakai if nilai ini lebih besar dari atau kurang dari 0,3, maka hasilnya itu terukur. Oke. If di sini nilai di sini ini lebih dari sama dengan 0,3, dan
kurang dari 0,5, maka sumber dayanya terunjuk, koma, oh ya, terunjuk if maka dia sumber daya terlega. Nah, kita bisa pakai formula Excel untuk mengklasifikasikannya. Nah, kan ini terukur dan terunjuk. Jadi terukurnya ada berapa? Tinggal kita masukin terukur, terunjuk. Dia kan nggak ada terkanya ya. Semuanya cuma ada terunjuk dan terukur. Kita sum if aja. Sum range-nya itu kita jumlahkan tonase. Ini sum kriteria range-nya itu yang ini. Kemudian kriterianya itu yang ini. Tuh, terukurnya ada sekian, terunjuknya ya sebenarnya bisa dilakukan manual, cuman karena kita pakai Excel bisa kita pakai formulanya. Ini tinggal kita bagi 1.000.000. Terekanya nggak ada ya. Oke. Yang mana? Pakai if ya. If bertingkat multi if. Jadi dengan kita melakukan ini, kita bisa melakukan klasifikasi sumber dayanya berdasarkan breaking variable, totalnya sumber dayanya berapa, kemudian terukurnya berapa, terunjuknya berapa. Mungkin kiranya oh ya itu objeknya itu ada tapi
Thank you.